Mungkin banyak teman-teman penasaran, beneran nggak sih OKR ini bisa berhasil diimplementasikan, apalagi dalam konteks Indonesia? Nah, saya punya satu cerita tentang salah satu klien kami yang berhasil mengimplementasikan OKR. Kita katakan saja nama perusahaan ini adalah perusahaan X ya. Jadi ceritanya tahun 2020 lalu perusahaan X ini sudah hampir ditutup oleh holding company-nya. Padahal perusahaan X ini sudah berusia sekitar 41 tahun karena perusahaan X ini mengelola dua brand fashion retail sejak tahun 1979. Namun sayangnya di bawah holding company tersebut yang sifatnya lebih manufacturing, perusahaan X ini nggak banyak berkembang. Jadi desainnya jadul dan akhirnya nggak bisa relatable sama market Indonesia hari ini. Waktu itu ownernya udah hampir putus asa dan memutuskan untuk kayaknya ditutup aja deh. Tapi salah satu putrinya, waktu itu kalau nggak salah putri bungsunya, itu bilang bahwa kasih saya kesempatan terakhir buat menghidupkan lagi perusahaan X ini. Akhirnya diputuskan perusahaan X ini di spin off atau dilepas oleh holding company dan berdirilah perusahaan X ini secara mandiri. Perusahaan X ini spin off dalam kondisi yang bleeding, laporan keuangannya semuanya rugi. Dan mereka memegang dua brand yang saat itu sudah hampir tidak terdengar lagi di pasaran. Stok barang pun boleh dibilang ya jadul-jadul lah semua. Akhirnya setelah spin-off ini, si anak bungsunya sama salah satu appointed director yang ditunjuk oleh holding company memutuskan, kayaknya kita mesti coba sesuatu yang berbeda deh. Gimana kalau kita kelola perusahaan ini dengan model corporate startup? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Mungkin itu quote yang menginspirasi appointed director dan putri dari pemilik perusahaan ini untuk mencoba hal yang baru. Salah satu interview yang kami lakukan kepada direkturnya bilang bahwa toh kita udah berdarah-darah juga ya. Kalau misalnya kita pakai praktek yang lama, kita mungkin nggak akan berubah kemana-mana. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru, minimal ada harapan siapa tahu nih bisa mengubah keadaan. Itulah yang akhirnya membuat mereka memutuskan mengadaptasi OKR. Juli 2022, company X ini memutuskan untuk benar-benar mengadopsi OKR secara penuh dan dibantu oleh salah satu OKR coach dari Veteranco. Kemudian pada Desember 2022, artinya hanya berjarak 6 bulan saja, profitnya sudah di nol, artinya mereka udah nggak rugi lagi nih. Kemudian yang menarik adalah titik baliknya di Juni 2023, hampir dalam kurun waktu 1 tahun mereka sudah mencatatkan profit positif dengan revenue-nya tumbuh sekitar 90%. Saat ini di tahun 2025 pertumbuhan revenue mereka terus menanjak dengan year on year pertumbuhannya 47% dan karyawannya mencapai hampir 200 orang. Proses rebranding dari kedua produk mereka juga berjalan dengan lancar dan akhirnya di marketplace pendapatannya juga naik terus, kemudian culture-nya juga jadi semakin baik. Yang menarik adalah trust level antar karyawan maupun antara karyawan dengan manajemen itu sangat tinggi. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Tentu kita nggak bisa bilang bahwa ini 100% karena mereka mengadopsi OKR, maka ini menjadi berhasil. Kontribusi terbesar dari OKR bagi company adalah pertama, dia berhasil menciptakan common goals untuk manajemen dan juga untuk karyawan. Yang kedua, ini menciptakan common urgency. Jadi semua orang tahu mana yang penting untuk dikejar. Yang ketiga, OKR berhasil menciptakan sense of belonging untuk seluruh orang di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, OKR ini membuat mereka disiplin membangun habit untuk mengeksekusi strategi sampai mencapai tujuan.